Puji Tuhan, kita terus memuji Tuhan karena Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib di dalam kehidupan kita. Kita ada sampai saat ini. Ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kekuatan, kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Bukan dengan kekuatanku, haleluya. Dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus pengharapan di dalam kehidupan kita, karena Dia baik, Dia luar biasa di dalam hidup kita. Saja kita sekali untuk berdiri, kita angkat pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan.
terus memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Puji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk. Apapun keadaan kita, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Apapun yang terjadi, tak pernah kuragukan kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ini bukan kami bawa pertama Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau pertolongan kami, Engkau sumber kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak
layak dimuliakan, Engkau Allah yang layak diagung-agungkan. Inilah kami umat-umat-Mu di hadapan-Mu. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, agar setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima boleh masuk dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati kami semua, berkati kami semua Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar urapan kuasa Tuhan menyertai pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengar kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Kita sudah memuliakan Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan buka kembali dalam kitab Kejadian. Kejadian pasalnya yang ke-8 ayat 18. Ayat 18 mulai kita baca sama-sama. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Jemaat yang mengikuti online juga boleh sama-sama mengikutinya. Kejadian 8 mulai ayat 18. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu keluarga Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari perkataan itu. Lalu Nuh mendirikan masjid baru dari segala memiliki haram dan dari segala memiliki haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu dipersembahkan korban bakaran sembah. Ayat 21. Ketika Tuhan Yesus persembahan dalam itu, berfirmanlah Tuhan, aku takkan untuk bumi lagi karena manusia, sekalipun yang ditentukan hati adalah aku dan sudah diterima, dan aku takkan merasakan segala yang sebelumnya telah melakukan. Puji nama Tuhan. Sampai di situ saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu yang lalu kita sudah melihat ayat ini, yang dimana ini menceritakan tentang Nabi Nuh dan air bah yang menimpa dunia pada zaman Nabi Nuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Tuhan menghukum dunia dengan air bah, itu bukan tanpa alasan. Ya, Tuhan melihat kecenderungan hati manusia yang ingin selalu berbuat jahat, dan pada tindakan dari kehidupan manusia setiap hari selalu berbuat dosa, berbuat jahat. Itulah dasarnya kenapa Tuhan menghukum dunia dengan air bah pada waktu itu. Begitu juga ketika Tuhan menghukum dua kota, yaitu kota Sodom dan Gomora, bukan tanpa alasan, tapi karena kejahatan dua kota ini sudah memuncak, sudah sampai pada klimaks yang luar biasa. Saudara,
kejahatan manusia sudah sampai pada klimaks yang sangat tidak bisa ditolerir lagi. Sehingga Tuhan memutuskan untuk menghukumnya. Waktu Tuhan, saudaranya, untuk menghukumnya karena sudah sangat besar kejahatan manusia saat itu. Nah, kita ketahui bersama-sama pada zaman Nabi Nuh, Tuhan menyelamatkan Nuh. Ya. Kenapa Tuhan menyelamatkan dia? Karena Tuhan bilang, dia yang Tuhan lihat hidupnya benar. Ya. Dia yang Tuhan lihat hidupnya taat kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan suruh Nuh masuk ke dalam bahtera, Nuh mengikuti dengan taat. Dan ketika Tuhan suruh keluar, ya, waktunya untuk keluar dari bahtera, Nuh pun keluar, ya. Sekian lama Nuh dikarantina di dalam bahtera, ya. Bukan 1-2 minggu saja, saudara, dia dikarantina di bahtera, saudara. Lama, saudara, ya. Barangkali dia sudah bosan di sana, ya. Dia sudah bosan barangkali di dalam bahtera, saudaraku. Nah, tetapi kita lihat bagaimana ketaatan daripada Nuh. Dia menunggu sampai waktunya Tuhan berfirman, keluar ya dalam bahtera. Maka Nuh keluar. Disinilah kita lihat Nuh orang yang benar di hadapan Tuhan. Ketaatannya terhadap firman Tuhan. Orang benar adalah orang yang taat pada firman Tuhan. Amin. Orang yang benar, orang yang tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Orang benar adalah orang yang setia melakukan firman Tuhan setiap hari. Dan itulah pribadi Nuh dan keluarganya. Dan kita lihat pada waktu Nuh keluar dari bahtera, apa yang dia lakukan? Mendirikan mezbah. Ya, dia mendirikan mezbah untuk Tuhan, untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari di sini. Ya. Yang pertama, saudara, Nuh ingat akan kebaikan Tuhan. Nuh ingat akan Tuhan. Nuh memikirkan akan Tuhan. Jadi yang pertama, bahwa hal yang pertama dilakukan oleh Nuh setelah dia keluar dari bahtera, tadi dikatakan membuat mezbah untuk Tuhan. Pelajaran pertama yang kita lihat, Nuh memikirkan Tuhan atau Nuh ingat akan Tuhan. Ini pertama yang terjadi dalam pribadi Nuh ketika dia keluar dari bahtera. Nuh mendirikan mezbah untuk Tuhan, itu artinya dia ingat akan Tuhan, dia memikirkan akan Tuhan. Saudara, dalam Kolose pasal 3, kalau nggak salah ayat 2, dikatakan di sana, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bukan yang ada di bumi, saudara. Ya. Perkara yang di atas adalah perkara yang berhubungan dengan kerajaan surga tentunya, kan? Artinya yang berhubungan dengan keselamatan, perkara yang berhubungan dengan
hidup yang kekal. Perkara yang berhubungan dengan kehidupan rohani. Memikirkan perkara yang di atas itu, ya, saudaraku sekalian. Sedangkan perkara yang ada di bumi adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan jasmani, lahiriah, materi, kekayaan, ya. Nah, Tuhan mengingatkan jemaat Tuhan yang ada di Kolose supaya mereka tidak memikirkan hal-hal yang duniawi. Barangkali jemaat Tuhan yang ada di Kolose pada waktu itu hanya memikirkan hal-hal yang duniawi, memikirkan hal-hal yang materi, memikirkan hal-hal yang lahiriah. Mereka mungkin lupa memikirkan hal-hal yang ada di atas, hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan mereka, hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan surga, hal-hal yang berhubungan dengan hidup yang kekal. Saudaraku sekalian, di awal tahun, ketika kita memasuki tahun yang baru ini, apa yang saudara pikirkan? Banyak. Tetapi biasanya apa yang saudara pikirkan, saudara, ya? Saya kira bermacam-macam, ya, berbeda-beda kita memikirkan. Saudara, ketika masuk di tahun yang baru, barangkali ada yang berpikir bagaimana bisa keluar dari masalah ekonomi, ya. Ada yang berpikir bagaimana meningkatkan pendapatan. Ada yang berpikir bagaimana supaya tahun ini saya bisa mendapatkan pasangan itu, barangkali, ya. Ada yang berpikir bagaimana tahun ini saya bisa menyelesaikan perkuliahan saya. Ada barangkali yang berpikir tahun ini saya harus naik jabatan. Ada yang berpikir barangkali bagaimana tahun ini saya bisa wisata ke luar negeri, ya. Semua orang yang ada di muka bumi ini tentu memikirkan hal-hal yang demikian, saudara. Banyak orang memikirkan hal-hal yang demikian dan lupa memikirkan akan Tuhan. Lupa memikirkan akan perkara-perkara yang di atas. Lupa memikirkan kehidupan rohani. Bagaimana membenahi kehidupan rohaninya, bagaimana membenahi kehidupan imannya, bagaimana membenahi hubungannya dengan Tuhan. Ini yang orang lupa. Nah, Nuh, dia ketika keluar dari Bahtera, pertama kali dia lakukan mendirikan mezbah. Saya katakan ini sebagai bukti bahwa Nuh ingat akan Tuhan, berpikir akan Tuhan. Dia ingat akan kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan dia dari musibah yang menimpa dunia. Dia ingat akan pertolongan Tuhan. Dia ingat akan perlindungan Tuhan. Tuhan melindungi dia. Tuhan menjaga dia. Dan dia memikirkan akan apa yang harus dibuat untuk Tuhan. Saudaraku sekalian, di awal tahun ini, pernahkah kita merenungkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Pernahkah kita merenungkan kebaikan Tuhan
mujizat Tuhan yang pernah kita alami. Saudara, kalau kita masih bisa bernafas, saya yakin ini karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Pernahkah kita memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Pemazmur berkata, bagaimanakah dapat kubalas akan kebaikan Tuhan? Dia ingat akan kebaikan Tuhan. Nabi Nuh ingat akan kebaikan Tuhan. Sehingga apa yang dia buat setelah dia keluar dari Bahtera? Dia mendirikan mezbah untuk Tuhan. Dia mendirikan mezbah untuk Tuhan, mempersiapkan mezbah untuk Tuhan. Ya. Dan ini, saudara, saya katakan tadi, pelajaran yang dapat kita tarik juga di sini. Pertama tadi, Nuh ingat akan Tuhan, Nuh berpikir, ya, memikirkan akan Tuhan. Yang kedua, ya, Nuh membenahi hubungannya dengan Tuhan, ya, mezbah yang dia buat untuk Tuhan, ya, sebagai sebuah sarana bagaimana dia membangun hubungannya dengan Tuhan. Setelah dia keluar dari Bahtera, dia berpikir bagaimana dia membangun hubungannya dengan Tuhan, bagaimana dia membenahi hubungannya dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, coba kita di awal tahun ini mengintrospeksi diri kita, sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan, ya, sejauh mana pengenalan secara pribadi kita dengan Tuhan. Adakah hubungan kita dengan Tuhan baik-baik saja? Adakah hubungan kita dengan Tuhan tidak terganggu dengan kesibukan kita? Adakah hubungan kita dengan Tuhan tidak terganggu dengan urusan-urusan kita? Ada begitu banyak manusia lebih memikirkan kepentingannya, lebih memikirkan urusannya, lebih memikirkan kesuksesannya, lebih memikirkan karirnya daripada memikirkan hubungannya dengan Tuhan. Mari saudara, ya, penting juga buat kita untuk kita maju dalam karir, dalam usaha itu penting. Tetapi yang lebih penting lagi adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Amin saudara. Membangun hubungan dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan sumber berkat, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber perlindungan. Saudaraku sekalian, Tuhan bilang, apalah artinya seseorang memperoleh seentero dunia ini kalau jiwanya binasa? Ya, banyak orang berusaha memajukan bisnisnya untuk meraih dan terus meraih kemewahan dunia. Tetapi Tuhan bilang, apa artinya seseorang memiliki seentero dunia kalau jiwanya binasa? Sebab itu mari saudara kita diingatkan, bangun hubungan dengan Tuhan kalau tidak ingin jiwamu binasa. Saudara ya, pelihara hubunganmu dengan Tuhan, tingkatkan hubunganmu dengan Tuhan, eratkan hubunganmu dengan Tuhan kalau tidak mau jiwamu binasa. Nuh, pada saat dia keluar dari Bahtera, dia tahu bahwa membangun hubungan dengan Tuhan hal yang utama, hal yang sangat penting dalam hidupnya. Dan pelajaran yang ketiga yang dapat kita tarik di sini adalah Nuh mau memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Nuh mau menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku sekalian, luar biasa ya.
dia tahu Tuhan yang nomor 1 dalam hidupnya. Tuhan yang nomor 1 dalam hidupnya. Sebelum dia melakukan kegiatan, sebelum dia melakukan sesuatu, sebelum dia bertindak, sebelum dia berjalan, dia menomorsatukan dulu Tuhan dalam hidupnya. Dia mendahulukan Tuhan dulu dalam hidupnya. Firman Tuhan bilang, carilah dulu kerajaan Allah plus kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir, firman Tuhan, dengan apa yang hendak kamu makan, dengan apa yang hendak kamu pakai. Pandang burung-burung di udara yang tidak pernah menabung, tapi bisa makan, dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Mujizat Tuhan itu nyata. Mujizat Tuhan tidak pernah putus, tidak pernah berakhir. Asal kita menjalaninya dengan iman kepada Tuhan, Tuhan pasti memelihara kita. Orang-orang yang mengutamakan Tuhan dalam hidupnya tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Sebab itu, mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Nuh, dan kita mau belajar daripada dia. Kita mau belajar daripada Nabi Nuh, saudaraku sekalian. Pada saat dia keluar dari pintu bahtera, lebih dulu yang dia lakukan membangun mezbah, membuat mezbah, saudaraku sekalian. Itulah pentingnya bagi kita, saudaraku. Membuka lembaran baru di tahun yang baru adalah membangun mezbah doa kita, membangun mezbah hati kita, membangun mezbah keluarga kita, membangun mezbah komunitas kita, saudaraku. Ya, bangun mezbah hatimu yang benar di hadapan Tuhan. Bangun mezbah doamu yang benar di hadapan Tuhan, saudaraku sekalian. Dan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nuh mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan yang terbaik bagi dia, itu yang dia bawa, itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Pertama kali dia kerjakan, dia buat ketika dia keluar dari bahtera. Setelah membangun mezbah, membawa korban kepada Tuhan. Nah, apakah yang harus kita buat untuk Tuhan di tahun yang baru? Kita membuka lembaran yang baru. Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Seorang negarawan pernah berkata, jangan tanya apa yang negara berikan kepadamu, tapi bertanyalah apa yang engkau berikan kepada negara. Saudara ya, jangan tanya apa yang Tuhan berikan kepadamu, tapi bertanyalah apa yang telah engkau berikan untuk Tuhan. Amin. Pada nama Tuhan, saudaraku, renungan firman yang dimakan di sini. Di depan kita ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan ini, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita bereskan hati kita kepada Tuhan. Kita mohon pengampunan daripada Tuhan agar kita layak mengikuti perjamuan ini. Nyanyikan sama-sama pujian jauh dari sini, lihat salib Tuhan.
Benarnya Tuhanku, biar ku jatuh pada salibnya, selalu dapat ampun dosa. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Di depan kami ya Bapa, ada tubuh dan darah-Mu yang kudus. Sebelum kami masuk dalam perjamuan asa yang kudus untuk makan dan minum Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Ampuni dosa-dosa kami ya Yesus Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, karya salib-Mu telah menebus kami. Karya salib-Mu telah menyelamatkan kami. Engkau telah terpaku di atas junjungan. Engkau telah datang untuk menyucikan kami, mengampuni kami dari dosa, menyelamatkan kami. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Firman memulihkan kami. Firman membaharui kami. Kami akan ikut perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada satu bukit kita nyanyikan terus pujian ini. Mari kita berdiri sama-sama semua. Ada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan.
kebutuhan yang ada di tangan kita, sambil kita merenungkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, bagaimana dia terpaku, tersalib oleh dosa-dosa kita, supaya kita yang percaya kepadanya boleh diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan yang ada di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih kepadamu, ya Yesus Tuhan yang telah terpaku tersalib di Golgota. Terima kasih untuk pengorbananmu, untuk karyamu, untuk keselamatan yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami Tuhan. Kami ada di dalam Engkau dan kami mau bersyukur dan memuji-muji Engkau. Mari Tuhan, mampukan kami untuk hidup dalam kehendak-Mu, mampukan kami untuk melakukan yang terbaik untuk Engkau, karena Engkau sudah mengasihi kami lebih dulu. Terima kasih Tuhan, tanamkan kebenaran firman di hati kami. Saatnya umat-Mu akan memberikan persembahan, dirilah dari tempat yang tinggi. Berkatilah semua jemaat yang membawa persembahan, bahkan kalau ada yang membawa korban syukur, korban perpuluhan. Tuhan, Engkau berjanji akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita nyanyikan sama-sama satu pujian. Di dalam hidup
berkati kami menikmati jamahan-Mu, lawatan-Mu dalam hidup kami, dan kami percaya kami dipulihkan, kami pulang dari tempat ini membawa berkat, membawa sukacita daripada Tuhan. Berkati kami semua yang telah hadir saat ini, mereka pun yang akan hadir sebentar, Engkau tolong kami boleh beribadah bersama, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah aktivitas-Mu, diberkatilah bangsa dan negara ini, diberkatilah persekutuan kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati.